kenalkan, nama saya Kak Kesia. Oke, nah hari ini Kak Kesia mau bertanya nih ya. Kalau ruangan ini berubah menjadi gelap gulita, kemudian Kak Kesia bawa lampu yang sangat terang, kira-kira kalian akan menjauhi Kak Kesia atau mendekati Kak Kesia? Kenapa? Karena yang bawa lampu dan membuat jadi terang hanya Kak Kesia, betul? Tapi kalau ruangan itu gelap dan tidak ada yang bawa lampu, tidak ada yang memberikan sinar, bisa jalan nggak? Cari tempat, cari teman, ini siapa? Nggak akan mengenali, betul? Nah, oleh karena itu kita itu dipanggil Tuhan menjadi anak-anak terangnya. Di Matius 5 ayat 14, kamu adalah apa? Terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya. Terang kita loh ya yang harus bercahaya, kata firman, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan inginkan supaya kita yang jadi terang di tengah kegelapan. Nantinya ketika dunia semakin gelap, kita harus semakin apa? Semakin terang. Siapa yang di sini mau jadi anak-anak yang membawa terang dunia? Harus. Kalau kalian jadi terang, maka semua orang yang tidak membawa lampu, yang tidak bisa mengeluarkan sinar, akan mengikuti kalian. Karena kalianlah yang membawa terang. Sekarang pernah coba nggak makanan tapi tidak ada rasanya? Ada yang pernah coba? Wah, kadang-kadang mamaku kalau masak tidak ada rasanya. Pernah tahu rasanya tidak ada rasanya? Enak apa enggak? Kalau makan tuh seumur hidup mau enggak? Makanan gak ada manisnya, gak ada asinnya, gak ada gurihnya, mau atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita ternyata juga dipanggil Tuhan untuk menjadi garam. Kalau kalian itu menjadi garam, makanan yang tidak enak dikasih sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan keasinan, betul? Tapi kalau dikasih sedikit saja, kalian akan jadi makanan yang enak untuk dimakan. Garamnya cuma sedikit, micinnya cuma sedikit, tapi sangat berpengaruh. Di Matius 5 ayat 13, kalau adik-adik punya Alkitab, punya catatan, dicatat ya. Jadi jangan lupa, nanti kemudian malam dipelajari lagi ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Siapa di sini yang mau jadi garam dunia? Kalian tahu nggak, jadi garam itu keren? Kerennya apa adik-adik? Kalau kalian jadi garam, di saat orang lagi merasa pahit banget hatinya, hidupnya merasa pahit karena kecewa, karena marah, tapi kalian jadi garam, orang akan melihat kalian berbeda dan membawa perbedaan. Suatu ketika Kak Kesia ini dididik gitu ya, sama orang tua Kak Kesia itu berkata begini, karena Kak Kesia tinggal di Semarang. Jadi kebanyakan orang Semarang itu ngomongnya bahasa Jawa. Jadi kalau ngomong apa kue, ngapa itu gitu ya, bahasa Jawa. Nah, orang tua Kak Kesia tuh gak suka kalau Kak Kesia itu kalau bicara bahasa Jawa. Jadi bayangin kalau di sekolah teman-teman Kak Kesia itu ngomong bahasa Jawa. Apa kamu kue itu mau nyopo? Opo kui gitu ya, bahasa Jawa gitu. Ngomong dengan orang tua bahasa Jawa. Dan itu karena Kak Kesia tidak dilatih untuk bahasa Jawa, akhirnya Kak Kesia hanya satu-satunya yang di teman satu kelas yang bicara bahasa Indonesia.
Nah, teman-teman Kak Kesia bisa-bisanya kalau setiap kali ngomong sama Kak Kesia tidak pakai bahasa Jawa. Sampai dia bilang gini, kenapa ya? Kalau aku mau ngomong sama kamu, bicara dengan kamu, bahasaku berubah jadi bahasa Indonesia. Tapi kalau dia ngomong sama teman yang lain, baru bahasa Jawa. Itu jadi garam. Di saat semua orang merasa bahwa ya normalnya ya gini, tapi ketika berhadapan dengan kita lah pembawa garam dunia, tiba-tiba berubah. Dari yang biasanya kalau ngomong sama teman-temannya Kak Kesia, kalau ngomong yang sukanya marah gitu ya, kadang-kadang ngejambak, ngeusilin gitu ya. Kalau ketemu Kak Kesia bisa baik, bisa lembut, bisa sopan. Kenapa? Jadi garam. Kak Kesia tidak mengikuti semua yang teman-teman Kak Kesia kerjakan. Kak Kesia memilih berbeda karena jadi garam. Bukan karena siapa, karena Tuhan ingin kita jadi garam. Kita yang memberi rasa, kita yang memberi warna. Kalau ada air putih, warnanya putih polos. Tapi kalau kalian bawa satu tetes saja warna, berubah atau tidak warnanya? Berubah. Nah, itu Tuhan ingin. Kamu punya warna. Kamu berbeda. Kamu bisa memuridkan. Itulah salah satu G7 yang Tuhan mau hari ini kita belajar. Adalah Great Commission. Adalah di mana kita itu sampai di mana teman-teman kita ngikuti kita. Ngikuti apa yang Tuhan mau, bukan kita yang jeleknya loh ya, tapi mengikuti yang Tuhan mau. Kita punya teman jadi murid, ayo jadi punya banyak teman-teman. Akhirnya punya geng, tapi gengnya keren. Kerjaannya doa buat kota, doa buat guru. Tuh kalau guru marah-marah ya, harusnya kamu punya satu geng gitu ya, yang kerjanya doa teking tuh dalam nama Yesus ya. Ini miss ini kok galak banget ya, hari ini aku mau berdoa lembut, kasih aku nilai yang murah hati karena aku udah belajar gitu misalnya. Nah itu punya geng tapi yang bener. Jangan justru malah gini, ayo ini gak bener gurunya ya, kita kerjain aja, kita kilik-kitik gitu ya, kemudian kita kasih makanannya pedes. Bukan begitu. Kalau kalian punya satu teman geng, kamu seperti memuridkan, maka jalanilah dengan benar. Dan Tuhan inginkan sampai kamu benar-benar jadi terang dan garam dunia. Itulah Great Commission. Seperti Haha, sudah. Haha itu awalnya sendirian, dia punya teman, tapi dia belajar setiap kali dia bersentuhan dengan siapapun, dia belajar untuk apa? Memuridkan. Dengan dari garam dan terang, membuat orang kalau gelap itu dia bawa terang sendiri, senter sendiri, dia bawa lampu sendiri yang terang, sangat terang, membuat teman-teman di sekitarnya tiba-tiba bertambah dari 1, 2, 3, dia punya teman sekarang. Jadi tiba-tiba itu punya teman banyak mulai. Dia punya Love, dia punya Dombe, nanti habis ini mau keluar lagi teman-temannya. Wah ini mau keluar banyak teman-temannya. Kenapa? Karena Haha mau belajar mempunyai dampak. Dan tidak mau cuman hanya dampak negatif, tapi dampak yang memuliakan nama. Dampak memuliakan nama siapa? Nama Tuhan. Nah kalian harus ingat, kalau kalian nakal, kalian itu memberi dampak yang baik atau tidak buat teman-temanmu? Apakah teman-temanmu akan ngikuti kamu atau tidak? Kalau kamu mau punya teman yang terus berkumpul 1, 2, 3, jadilah anak-anak yang mempunyai dampak. Jadilah garam dan terang sampai teman-temanmu itu di sekitarmu itu loh. Jangan jauh-jauh, sekitarmu hari ini melihat, tapi juga
merasakan ada Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Suatu ketika Kak Kesha itu pernah punya satu teman. Kemudian dia itu sukanya begini, ayo ini nakal, kita serang gitu ya. Wah, itu diusilin gitu rame-rame. Terus Kak Kesha memilih apa? Mundur. Nggak mau. Rasanya Tuhan nggak suka loh kalau aku begitu. Wah, kamu rohani banget toh Kesha. Kamu sok rohani, pasti kamu anaknya pendeta. Iya, memang anaknya pendeta. Tapi bukan karena anak pendeta baru baik. Karena anak Tuhan harus baik. Justru itu mereka tidak mau berteman sama Kak Kesha. Setelah itu Kak Kesha berkata begini, Tuhan, ajari aku bagaimana aku punya teman-teman yang bisa kumuridkan. Akhirnya ikutlah pelayanan tari. Kak Kesha ikut pelayanan tari, di situ punya teman. Disitulah tempat Kak Kesha bisa pesan Tuhan apa yang Kak Kesha dapat. Mungkin hal kecil, cuma berkata jangan marah hari ini. Jangan sedih hari ini. Hanya mungkin sederhana, tapi itu kena buat teman-teman Kak Kesha. Dari situ punya 2 teman, punya 3 teman. Tiba-tiba banyak. Hari ini Kak Kesha memuridkan penari. Ada di penari di kota Semarang, gerejanya beda-beda. Kemarin Natalan pada bilang bantuin buatin koreo. Nah, itu memuridkan. Jadi punya dampak. Di luar negeri ada yang mau buat Natalan, bingung tariannya bagaimana. Tanya Kak Kesha, ajari, buatin contoh. Itu memuridkan. Tapi kalau itu yang jelek yang Kak Kesha keluarkan, tidak ada yang mau dekat dengan Kak Kesha. Tapi semua yang baik itu pasti akan ajaib. Itu yang pertama. Jadi hari ini semua akan belajar apa itu G7. Jangan sampai ketika kalian pulang ke orang tua, apa itu G7 nggak ngerti. Jadi G7 yang pertama Tuhan inginkan memuridkan. Loh, mungkinkah kalian anak kecil seperti ini? Loh, usiaku baru 5 tahun, tapi bisakah aku memuridkan? Bisa. Tergantung hari ini kalian memilih mau punya dampak yang baik untuk kemuliaan Tuhan, atau dampakmu cuman buat setan ketawa. Wah, ini baru anak setan. Itu tergantung kalian. Betul? Kalian hari ini mau jadi dampak yang baik buat Tuhan atau anak setan? Mau jadi anaknya Tuhan atau anak setan? Anak Tuhan. Harus, karena kalian akan bertugas. Pertama kali adalah memuridkan. Kalau kalian punya kota-kota, bangsa-bangsa yang kalian bawa, kalian berkata, Tuhan, aku akan muridkan bangsa itu, aku akan muridkan kota itu sampai jadi murid Yesus yang sejati. Amin. Oke, yang kedua sekarang adalah generational sinergi. Dikatakan, kalau sama-sama kita baca ya di Alkitab, 1 Tawari 28 ayat 2 sampai 6. Ini satu cerita yang luar biasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku. Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari anak-anakku sekalian, sebab banyak anakku telah dikaruniai Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo
untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu lah dialah yang akan mendirikan rumahku untuk pelataranku, sebab aku telah memilih dia untuk menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Teman-teman tahu tidak cerita ini? Jadi Daud itu punya anak banyak, tapi dari semua siapa yang akan meneruskan untuk membangun bait Allah, untuk tempat menyimpannya tabut perjanjian, dan kemudian siapa yang akan menjadi raja? Dan disitulah Tuhan pilih salah satu dari sekian banyak anak Daud. Salah satunya namanya siapa? Salomo. Salomo punya kehebatan apa? Jadi raja yang paling kaya, termasuknya raja yang kaya, meskipun tetap kaya ayahnya ya, tapi Salomo punya kehebatan kedua. Punya apa yang hebat? Punya apa? Hikmat. Wah, pintar. Punya hikmat melebihi daripada orang-orang biasa. So, anak-anak, kalian harus mengerti. Seringkali kita tuh bertanya ya, aduh, kita ini harus mulai semua dari nol, dari kalau start pertama begitu ya, dari jongkok, itu harus dari jongkok, atau kita sudah bisa ngikutin lanjutannya. Nah, Tuhan hari ini ingin ajarkan ke kita bahwa kita tidak perlu memulai dari nol. Hari ini yang kalian pelajari hari ini, selama 1 minggu ini kalian belajar, kalian pulang ke tempat masing-masing, kalian tidak sedang memulai dari nol. Kamu sedang melanjutkan apa yang Tuhan mau tetapkan. Suatu ketika orang tua Kak Kesya, ayah Kak Kesya berkata begini, Kesya, kamu itu dipanggil Tuhan jadi penari. Kamu harus mulai mimpin penari. Dan pada waktu itu usia Kak Kesya masih kecil, masih 15 tahun. Terus Kak Kesya berkata begini, tidak bisa, anak 15 tahun mau didengerin dari mana? Tidak bisa. Tapi dari itu, setelah itu Kak Kesya diajari Tuhan. Tuhan berkata begini, mungkin engkau masih kecil, tapi engkau tidak memulai dari nol. Kenapa? Karena dari kecil engkau mengisi hidupmu dengan firman, pengenalan akan Tuhan, dan itu membuat engkau tidak memulai dari nol. Meskipun papa Kak Kesya bukan penari, tapi engkau tidak akan memulai dari nol jika engkau memulai bersama dengan Tuhan. Dan betul, usia 17 tahun itulah waktu pertama kali memimpin penari. Tahu enggak yang dipimpin? Tante-tante, om-om yang dipimpin, cici-cici, koko-koko yang lebih gede-gede, lebih tinggi-tinggi, lebih hebat-hebat narinya. Itu yang dipimpin pertama kali sama anak kecil. Dan bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena tidak memulai dari nol. Hari ini Tuhan tuh mau berkata seperti ini. Kalau ini adalah balon, ya, ini Love yang pegang balon. Kalau kamu punya balon, tinggal kamu tiup, jadi besar nggak? Atau jadi kecil? Kalau balon ditiup jadi besar apa kecil? Jadi besar. Kamu sudah punya balonnya, tinggal kamu tiup, jadi besar. Nah, itu yang Tuhan mau. Hari ini Tuhan sudah beri kepada kalian semuanya seperti kamu pegang balon. Tinggal kamu tiup, kamu akan jadi besar. Tidak perlu cari balonnya, tidak perlu beli balonnya, tidak perlu kerja untuk beli balon. Kamu sudah terima dari Tuhan. Kamu terima banyak dari Tuhan. Tinggal setelah itu, pung, jadikan itu jadi besar. Tidak perlu memulai dari nol. Coba kita kembangkan apa yang hari ini ada di sekitarmu. Apa yang hebat dari orang tuamu, apa yang hebat dari saudara kakak-kakak yang lain. Kamu lihat misalnya, oh ada kakak ini hebat ya, aku mau belajar sama dia. Kembangin setelah itu. Jangan dari nol, tidak perlu. Tuhan bilang, kamu lihatlah sekitarmu, kamu bisa belajar dari mereka dan kamu bisa kembangkan. Belajarlah dari kehebatan siapa. Oh,
Aku punya kakak pinter banget matematikanya, aku belajar sama dia. Nah, itu kamu belajar dari kehebatan orang lain. Setelah itu kamu akan harus jadikan itu jadi yang lebih ajaib buat Tuhan. Siapa yang mau buat jadi lebih ajaib lagi buat Tuhan? Atau biasa aja mau? Enggak. Siapa yang mau buat lebih ajaib buat Tuhan? Loh iya, lo harus mau jadi buat lebih ajaib buat Tuhan. Contohnya yang pertama, siapa di sini yang suka menggambar atau mewarnai? Oh, aku jago, Kak. Aku jago karena aku suka banget. Oke. Kalau kamu suka, kamu belajar benar-benar mewarnai dan menggambar. Nanti ketika kamu kembangkan, kamu bisa jadi orang hebat. Apa yang bisa kamu buat? Aku bisa jadi desainer ruangan. Waktu dibayar mahal. Kamu bisa jadi pembuat baju. Wah, itu juga dibayar mahal. Hebat. Kamu bisa jadi apa? Pembuat lukisan yang dibayar juga sangat mahal. Apa yang kamu punya, kamu kembangkan, kamu akan jadi hebat. Kalau misalnya gini, Kak, orang tua aku mah gak pinter apa-apa, gak perlu dari orang tua. Kamu bisa lihat kakak-kakak rohani ini loh. Wah, dari sini hebat ya, mereka hebat ya. Jangan gini, ya kan mereka yang hebat, saya gak hebat. No, perkataan kita ini adalah yang menentukan masa depan loh. Perkataan kita menentukan siapa? Masa depan. Jadi kalau kalian mau berkata, wah ini hebat ini, aku mau belajar, nanti kamu akan jadi orang yang hebat. Sekarang siapa yang di sini yang suka masak? Wah, masak apa aja, aku suka bantuin masak. Aku suka apa aja, wah aku suka mencicipi makanan. Nanti kalau kamu kembangkan, kamu akan punya minimal warung makan terlaris se-Jakarta, terlaris se-Kalimantan. Amin. Kalian bisa jadi orang yang hebat. Wah, tapi mamaku nek masak ndak enak, pedes semua. Loh ya ndak, dipelajari. Wih, kok makanan pedes disukai ya? Kamu kemudian jualan, wah jadi tambah keren. Nanti kamu ketika kamu bertumbuh, tidak perlu nunggu sampai dewasa. Usiamu hari ini, kamu belajar mengembangkan, nah kamu bisa punya hebat. Warung, punya restoran. Amin. Di antara sini ada yang mau punya restoran? Wah, aku punya wah, amin. Akan jadi sesuai dengan iman kalian ya. Sekarang siapa yang suka matematika? Wih, tak pikir benci matematika, ternyata enggak ya. Anak sekarang suka ya. Suka berarti kamu akan jadi bisnismen kaya raya karena bisa menghitung. Orang kaya tidak bisa ya kalau tidak menghitung. Betul? Masa uang 1 juta kamu sebutnya 10.000? Aduh, itu salah ya kan? Kamu harus suka menghitung. Wah, saya suka, Kak. Kak Kesia, saya tuh suka menghitung. Setiap berkat Tuhan, oh hari ini aku dikasih berkat 5.000, besok aku dikasih 5.000 lagi. Jadi berapa? Wih, pinter. Oke, hari ini aku nabung 100.000, besok aku terima 300.000. Aku punya uang berapa? Wih, kok pinter-pinter. Wah, ini calon-calon bisnismen ini. Nah gitu. Hari ini lu kok kesannya sederhana, tapi kamu tidak perlu dari nol. Kamu bisa dengan Tuhan sampai jadi bisnismen yang kalau nanti engkau diberkati Tuhan kaya raya, harus buat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Oke, sekarang siapa yang suka jalan-jalan? Waduh, lebih banyak lagi yang suka jalan-jalan. Oke, siapa tahu habis ini kamu punya tour sendiri, aku punya travel sendiri, jadi gratis karena orang bayar aku, karena aku mau tour kemana? Ada yang mau tour ke Israel? Wah. Ada yang mau ke Amerika? Ada yang mau ke Australia? Apalagi ke negara-negara yang kamu hari ini berangkat ke Tuhan, kamu bilang, Tuhan, aku mau pergi ke situ. Aku suka jalan-jalan Tuhan. Aku percaya, wah nanti besarnya mungkin aku jadi tour leader. Mungkin aku yang punya travel. Kamu tidak pernah tahu. Tapi apa yang hari ini kalian suka, Tuhan berkata, kalau kamu imani, itu akan jadi besar dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa yang di sini mau habis ini pergi ke bangsa-bangsa? Wah, keren. Loh, kok cuma sedikit? Tidak banyak.
pergi ke bangsa. Aduh Kak, aku takut pesawat. Lah nggak boleh takuti ditengking, nggak boleh bikin aku takut ya. Kalau aku naik pesawat nggak boleh goyang-goyang gitu, harus ditengking. Jangan goyang-goyang mau mati aku. Nggak boleh berkata begitu. Nah, tahu nggak saudara, teman-teman sekalian, dulu waktu ayah Kak Kesia itu memulai pelayanan, pergi ke kota bangsa-bangsa itu sedikit, itu pun di usia sudah tua, udah 40 tahun, 30 tahun lah, 35 tahun baru pergi itu ke luar negeri. Paling cuma pergi ya beberapa negara, 2 negara, 3 negara. Tapi kemudian Kak Kesia ketika kecil, Kak Kesia tanya, umur berapa aku dibawa ke luar negeri? Terus ayah Kak Kesia berkata, umur 7 tahun kamu pertama kali pergi ke luar negeri. Keren. Sekarang Kak Kesia punya anak. Tahu umur berapa pertama kali Kak Kesia ajak pergi ke luar negeri? Tak bawa usia 2 bulan, baru lahir langsung buat paspor, langsung bulan depannya berangkat. Itu pun berangkat pergi pertama kali ke Israel. Kalian tahu cara Tuhan. Mungkin orang tua kalian punya uang waktu usia waktu masih sudah tua lah ya, punya 1 juta itu usia 30 tahun. Hari ini siapa tahu habis ini pulang dari tempat ini, kalian usia baru 5 tahun 7 tahun sudah punya uang 10 juta. Amin. Nah, itu kekuatan dari generational sinergi. Apa yang hari ini orang tuamu punya mungkin kecil, tapi kalau di tangan kalian adalah pembawa-pembawa kemuliaan Tuhan dan pembawa lawatan, akan jadi besar. Amin. Siapa yang di sini mau terima kemampuan menjadikan semua jadi besar? Semua harus punya, dan itu yang akan Tuhan berikan. Tapi Tuhan berkata apa? Kalau kamu sudah terima, setelah itu kembangkan, lompatlah lebih tinggi. Coba kita mulai dari sekarang ya. Coba berlutut, jongkok. Lompat yang tinggi, tanda bahwa aku adalah generational sinergi yang kuat. Siap? Lompat yang tinggi ya. Karena kita mau berkata, aku akan melompat tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, siap ya. 3, 2, 1, lompat yang tinggi. Amin. Oke, boleh duduk. Jadi setiap kali kalian bilang, aku kok lemes ya, kamu harus lompat dengan Tuhan. Kamu harus bawa dirimu, paksa dirimu melompat. Amin. Tidak boleh loyo, keadaanku begini, gak boleh. Kalian harus melompat buat Tuhan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga namanya general in the making. Jadi general in the making ini kita baca sama-sama di Mazmur 144 ayat 1. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ini diajar, kita diajar untuk dilatih untuk jadi seorang pemimpin. Diajar, dilatih jadi seorang pemimpin. Siapa yang di sini akan jadi calon-calon pemimpin akhir zaman yang hebat? Siapa tahu habis ini jadi gubernur, jadi wali kota, presiden. Pokoknya aku jadi pemimpin. Ya, siapapun pemimpin di kerjaanmu, pemimpin dimanapun. Oke. Tetapi kalau kalian mau jadi pemimpin, anak-anak, kalian tidak bisa kalau kalian tidak mau berlatih. Sudah tidak mau latihan, nyerah lagi, tidak bisa. Disuruh berdoa, tidak bisa. Disuruh ini, tidak mau, nyerah aja, berkata tidak bisa. Itu tidak bisa jadi pemimpin loh. Kalau kalian mau berlatih, maka kalian pasti harus didampingi dengan kata tidak menyerah. Katakan tidak menyerah. Never give up. Nah, itu yang kenceng harus ya kalau ngomong ya. Jadi harus berlatih dengan tidak menyerah. Kenapa? Karena nanti kalau kalian latihan terus, suatu ketika pasti kalian akan berkata begini, kok mulai bosen ya aku ya, nari mulai bosen, main musik mulai bosen, nyanyi mulai bosen, pelayanan mulai bosen, baca firman mulai bosen.
Ditegur, dinasehati, suruh diem. Mulai bosen. Aku kok mulai bosen ya? Nah, itu yang setan akan hembuskan buat kita. Tapi kita harus mau menang dengan cara tidak boleh nyerah. Kalau kalian paksa dirimu tidak menyerah, itu kamu sedang melawan roh kebosanan. Ini roh yang setan kepengennya anak Tuhan kena. Makanya setiap kali kalian mulai bosan, kamu berkata aku adalah pemimpin, calon pemimpin yang akan diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi aku gak boleh bosan pelayanan, dan aku harus mau melayani Tuhan. Aku harus mau baca Alkitab, aku harus mau dilatih, aku harus mau ditegur, karena aku pemimpin. Aku diciptakan Tuhan jadi pemimpin. Amin. Sekarang katakan sama-sama. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau baca firman. Aku mau dilatih. Dan aku mau ditegur. Karena akulah pemimpin. Amin. Amin. Jadi jangan pernah mau kalah dengan spirit dari iblis yang menghembuskan roh bosan. Tidak boleh ada dari kita kena spirit roh bosan. Belajar matematika bosan, tidak boleh. Kamu harus ingat, spirit roh bosan itu yang setan mau hembuskan. Aku ini pemimpin, tidak boleh bosan. Aku ini pemimpin, harus mau belajar. Aku ini pemimpin. Tapi terutama setelah kalian jadi pemimpin, kamu berkata gini, Tuhan, jadikanlah aku pemimpin yang takut akan Tuhan. Coba katakan sekali lagi, Tuhan, jadikan aku pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin. Benar-benar Kak Kesya berdoa 3. Sekarang coba kita ulang 3 hal. Oke, coba 3 ulang yang bisa sebut. Kak Kesya tanya, Great Commission itu apa? Memuridkan, betul. Kemudian generational synergy apa? Hah? Tidak memulai dari nol, betul. Dan yang terakhir adalah general in the making. Apa itu? Dilatih jadi pemimpin. Semua mau? 3 loh, baru 7 yang disampaikan. Dari 7, 3 harus jadi bagian kita. Nanti ada selanjutnya Kak Nita yang lanjutkan ke-4. Tapi Kakak Kesya berdoa kita benar-benar jadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Hari ini dimanapun Tuhan mau tempatkan kalian di berbagai macam kota dan provinsi, jadilah yang terbaik buat Tuhan. Jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke.